sekarang saya akan ajak saudara belajar firman Tuhan. Saya cukup surprise, cukup kaget karena bagi saya ini ada nubuatannya, saudara. Ya, saya percaya itu satu yang luar biasa. Waktu saya duduk, saya rasa Tuhan tiba-tiba ingatkan saya. Ada enggak jadinya PowerPoint untuk kegerakan Allah itu dari barat ke timur, ada enggak? Enggak, jawab aja, ada enggak? Ada, keluarkan aja kalau ada. Secara sepintas, saya karena sedang merasakan. Ya, kalau saudara masih ingat ya, saya pernah ingatkan ya pergerakan Tuhan dari Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Waktu Roh Kudus dicurahkan, dilawat Yerusalem, lalu sampai Yudea, saudara, lalu sampai Samaria. Itu firman Tuhan ya, kamu akan jadi saksiku. Yudea, Samaria, Antioquia, saudara. Pertama kali orang percaya disebut Kristen itu di Antioquia. Lalu Makedonia, saudara. Dari Antioquia mau ke Asia Kecil, ditolak oleh Roh Kudus. Paulus gak boleh, tapi malamnya dia dapat penglihatan. Ada orang Makedonia melambaikan tangan, kemari, kemari, kemari. Dia tahu, nah, jadi Tuhan ingin bawa kegerakan itu, saudara, dari sini naik, lalu mulai ke arah ya barat, saudara, Makedonia. Setelah itu, saudara, ke Roma, saudara. Paulus membawa Injil sampai ke Roma, betul nggak, saudara? Nah, kalau ini Makedonia ini Yunani, saudara. Lalu kalau Roma itu Eropa, saudara. Lalu terus kegerakan Tuhan itu arahnya ke barat terus, saudara. Akhirnya dari Eropa Amerika, saudara. Amerika nyebar macam-macam lah, Amerika Latin sampai di mana-mana, saudara. Lanjutkan lagi, setelah Amerika Latin sampai ke Afrika, lalu setelah itu terus lanjutkan lagi sampai Asia. Saudara, kalau saudara perhatikan, zaman ini sudah bukan zamannya barat. Zaman ini sudah zamannya timur. Di semua bidang, di ekonomi, di semuanya lah, saudara. Ini zamannya orang timur. Timur mulai bangkit, yang barat sudah kuno, mulai stagnasi, diam saja. Nah, kalau kegerakan Tuhan, kegerakan Roh Kudus, Asia terjadi kebangkitan di mana-mana, saudara. Ya, yang kita kenal sebenarnya banyak ya, termasuk di India, termasuk yang kita kenal seringkali dari Indonesia, Korea, betul ya, saudara? Korea dilanda Tuhan, saudara. Iya, lalu setelah Korea dilanda Tuhan, setelah Korea kemana? Tolong gambarnya itu Korea, Indonesia. Dari Korea, tepuk tangan. Masih ingat berapa waktu yang lalu ada konferensi di Jakarta, ada saat itu serah terima delegasi dari Korea bawa obor seperti obor Olimpiade itu ya, api kegerakan Tuhan diserahkan pada delegasi Indonesia. Artinya mereka menyerahkan kegerakan itu Indonesia. Pendeta Yonggi Cho sendiri dari Korea waktu masih hidup, dia dapat penglihatan bahwa kaki Dian yang ada di Korea selama itu menerangi sana, melawat sana, sedang bergerak Indonesia itu waktu. Ya, tapi saat ini saatnya Indonesia, saudara. Kita percaya Yesaya 60 itu bicara tentang Indonesia. Betul, saya sudah sampaikan banyak. Dunia dalam gelap, tapi terang Tuhan turun atas bangsa kita Indonesia. Waktu G20, saudara, tiba-tiba orang seluruh dunia itu matanya tertuju pada Indonesia. Yang di lain tempat krisis, Indonesia itu maju. Yang lain gelap, Indonesia malah terpancar. Semua kagum dengan Indonesia. Bahkan presiden juga, itu belum pernah kita alami. Dulu kalau keluar negeri Indonesia nggak terlalu dipandang. Kalau kita, lalu setelah itu orang Indonesia, wah luar biasa, di mana-mana dikagumi. Ya, saatnya Tuhan berkarya. Ya, terang Tuhan ada atas Indonesia. Lalu apa? PowerPoint berikutnya. Ya, setelah ini apa? Ya, sudah ini kok. Masih ada nggak? Ada jam, ada enggak tentang Golden Gate dan tentang Yerusalem bulat gitu, terus sebelah kanan gitu. Ya, saya cerita dulu kalau nanti ketemu karena ini mendadak ya. Mereka belum sempat. Jadi saudara ada diagram, saudara lihat saya aja seperti jam gitu ya, saudara ya. Ini kota Yerusalem, itu pintunya ada 12 seperti jam gitu, saudara. Ya, ada utara,
ada selatan, ada timur, ada barat, dan macam-macam. Salah satu pintunya yang di sebelah timur, turun sedikit itu, namanya pintunya Golden Gate. Saudara pasti yang pernah dengar ingat ya, Golden Gate. Sampai sekarang pintu itu ditutup. Ini diagram ya, ini diagramnya saudara ya. Semuanya gitu saudara. Ya, kalau di ujung terus saudara, ini Indonesia saudara. Jadi dari pusatnya Yerusalem, kalau sebelah timur ya ke sini, kalau digaris terus ya sampai di sini termasuk Irian. Kalau saudara nggak tahu ada orang Papua atau tidak, ya Papua kadang mengimani di sana itu ujung bumi, gitu saudara. Itu yang dimaksudkan sampai ujung bumi. Di sana orang Papua banyak yang Kristen mengimani seperti itu saudara. Ya, yang pasti saudara, kalau di Alkitab orang Yahudi berkata sebelah timur. Sebelah timur, timur jauh, maksudnya timur tapi yang jauh itu Indonesia. Saudara tangkap dulu, iya tangkap dulu. Sekarang lanjutkan lagi. Ini Golden Gate saudara. Nanti kita juga akan buat, ini salah satu pintu aneh dari 12 itu. Hanya satu pintu ini saja ditutup. Saudara dengar. Hanya satu pintu ini saya tutup. Tutupnya saja nggak main-main, di blok saudara. Seperti di tembok sekalian saudara. Ya di blok, di tembok. Kalau bisa ketemu ayatnya keluarkan ya. Di Alkitab nah ini saudara. Yeskiel 44 ayat 1 sampai 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap kemana? Menghadap mana? Timur. Gerbang ini tertutup. Ini ditulisnya sudah dulu zaman Yeskiel loh saudara. Ya dulu belum ada. Lalu Tuhan berfirman padaku, pintu gerbang ini apa? Harus tertutup. Ya harus. Jadi itu keputusan Tuhan, harus tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya saudara. Jadi Yesus itu dulu kalau dia melayani di Yerusalem, dia itu depannya Golden Gate. Itu seperti lembah ya. Ini turun, naik lagi itu Getsemani. Tempat Tuhan Yesus doa. Kalau dia sore atau malam sering di situ sore. Ya atau pagi. Setelah itu ke sana. Itu untuk keluar masuknya, masuk bait Allah. Melayan bait Allah. Keluar lagi dari pintu itu. Dulu itu dipakai oleh Tuhan. Nah, seperti ini saudara. Ya ini tempat keluar masuknya Tuhan Yesus. Waktu Yesus melayani. Ya kembali ayat tadi. Saudara, hanya raja itu, oleh karena raja boleh duduk di sana makan santap ya di hadapan Tuhan, raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Dan nantinya itu nubuatannya ya Mesias. Ya kita orang Kristen Yesus, orang Yahudi ya Mesias yang masih ditunggu. Karena mereka nunggu Mesias datang. Ya Yesus kita itu tahu Mesias, dia belum percaya Yesus itu adalah Mesias, masih nunggu. Mereka nunggu nanti Mesias akan datang. Mesias itu juru selamat yang akan menyelamatkan mereka juga akan datang di situ, saudara. Lalu masuk di situ. Lalu pertamanya datang adalah di Getsemani, dipercaya gitu. Lalu berjalan masuk di situ. Iya, saudara. Lah, saudara, semua arahnya timur, saudara. Lalu coba lihat ya. Matius 27, 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, luntar cahaya sampai ke barat, demikian kelak kedatangan anak manusia. Jadi anak manusia ini apa tadi? Juru selamat, tangkap dulu ya. Juru selamat. Yesus itu Injil. Yesus itu firman. Betul? Akan datangnya dari sebelah timur. Seperti kilat memancar ke barat. Arahnya semua, nubuatannya itu ke situ. Mesias. Kalau kita Tuhan Yesus, kita berkata Yohanes, Yesus itu adalah firman, sabda. Betul enggak saudara? Akan masuk di sana, saudara, yaitu seperti kilat. Lanjutkan lagi. Ayat apa? Sesuai dengan ini. Lah, jadi seperti ini saudara. Dalam sejarah berkali-kali ada yang ingin membuka, tapi tidak pernah bisa dibuka. Jadi berkali-kali. Ya, tidak ada yang bisa buka karena sudah ditulis sejak zaman dulu harus tutup, nggak boleh dibuka, nggak bisa siapa membuka. Lanjutkan
Apa? Lanjutkan ini aja. 1541 pada masa Ottoman yang dipimpin Sulaiman, ya mereka menguasai Israel. Mereka menyegel Golden Gate untuk mencegah masuknya Mesias. Itu tutupnya ada waktu itu, zaman Ottoman. Disengaja ditutup. Karena dengar nanti Mesias mau datang nolong mereka lewat itu. Dan supaya Mesiasnya nggak bisa masuk, nggak bisa nolong mereka gitu loh. Karena ini yang datang kan bukan mereka, betul nggak saudara? Tutup supaya Mesiasnya nggak bisa masuk, nggak bisa nolong mereka. Ya ditutup. Saya percaya nggak kebetulan. Memang Alkitab sudah berkata harus tutup, harus tutup. Hanya orang tergerak digerakkan. Lanjutkan, sejak itu ditutup, nggak bisa buka. Selama bertahun-tahun orang-orang Arab telah dengan sengaja menguburkan jenazah ya di depan gerbang timur itu. Ini kalau saudara di sana, ini kuburan-kuburan orang Arab. Jadi misalkan ini Golden Gate ya saudara, di sini ini kuburan semua. Tujuannya apa? Tadi kan ditutup lah oleh penguasa supaya Mesiasnya nggak bisa masuk, betul nggak? Tambah lagi kuburan. Karena mereka tahu orang Yahudi itu gak boleh jamah mayat. Pasukan kedua kuburan. Jadi kalau Mesiasnya datang gak mungkin mau najis. Jadi gak akan lewat di situ. Saudara. Pintunya ditutup, dijaga kuburan-kuburan itu. Supaya gak masuk. Ya tujuannya seperti itu. Saudara. Lanjutkan. Ya lanjutkan. Orang Yahudi beda. Sebaliknya membangun kuburan di sisi lembah. Supaya kalau Mesias datang, ya mereka yang pertama kali dibangkitkan. Lah, jadi di sisi ini kuburan ya orang-orang ya Arab. Di sisi sana ini lembah turun naik lagi saudara. Itu digajikan. Itu kuburan orang Yahudi semua. Karena mereka juga percaya Mesias akan datang. Supaya begitu datang mereka yang ketemu lebih dulu gitu saudara. Mereka yang dibangkitkan lebih dulu. Jadi dua, tapi maksudnya beda. Yang satu menghalangi, yang satu cepat datang. Kita ikut ya ditolong gitu oleh Mesias. Lanjutkan lagi. Ya, saudara, selama tidak ada Mesias yang datang, mereka rencana membuka Golden Gate untuk membuktikan bahwa tidak ada Mesias yang datang. Tapi tepat di hari Yerusalem jatuh, di hari itu Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Merah. Jadi mereka merasa tidak ada apa-apa. Nyatanya kita ngapain nutup-nutup terus. Nyatanya sekian lama. Ya nggak ada tuh Mesias mana, Mesias mana. Mau dibuka saudara. Waktu mau dibuka diserbu Inggris. Mereka kalah. Jadi nggak bisa buka. Karena kita berkata harus ditutup. Tetap tertutup. Tidak ada yang bisa membukanya. Saudara, nekat membuka mereka kalah. Jadi ya mereka bisa buka. Lanjutkan. Ya, saat Yerusalem diserahkan di bawah pengawasan Yordania, King Husain pada tahun 67 juga berencana bongkar Golden Gate, tapi tetap pada tangga yang ditentukan hari di Yerusalem jatuh ke tangan Israel dalam perang 6 hari. Yordan juga pernah buka, tapi tetap sana. Begitu ada orang yang membuka tetap tidak bisa, malah mereka sedang dikalahkan, jadi nggak bisa buka lagi. Lanjutkan. Ya, lalu salah satu menteri Israel rencana membuka Golden Gate untuk akses masuk ke perumahan yang baru dibangun. Tapi pada tangga yang sudah ditentukan terjadilah pemberontakan, intifada dari orang-orang Palestina yang membuat mereka tidak bisa membuka gerbang ini sampai sekarang. Termasuk orang Israel pun gak bisa buka. Itu waktu ada rencana mau dibuka untuk apa? Karena mereka di sana bangun perumahan-perumahan. Bahwa diminta balik ke situ ya dari berbagai negara buka supaya aksesnya gampang masuknya. Ini kan kalau tutup kan jauh misalnya gitu. Yang dekat saja tetap tiba-tiba ada pemberontakan nggak bisa buka. Siapapun tidak pernah bisa membuka. Lanjutkan. Ya, saat ini masih belum terbuka. Kalau saudara ke sana saat ini masih belum terbuka. Mengapa? Iya, ini siapa ya berkata. Ya karena Tuhan Yesus belum sampai ke sana. Injil belum sampai ke sana. Injil sedang di mana? Tadi kegerakan itu saudara ya. Lanjutkan. Ya saat ini Mesias singa dari Yuda baru bergerak dan melihat sampai di Indonesia. Belum sampai sana, belum bisa dibuka. Karena itu hanya Mesias yang akan bisa membuka. Lanjutkan. Ya,
Ya, kemuliaan Tuhan datang dari sebelah apa? Timur. Saudara, Yesaya 4:3 ayat 1 dan 2. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ya, kembali ya saudara. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah apa? Timur. Dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu. Dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Selalu mereka kalau ngomong dari timur, dari timur, dari timur, dari timur, dari timur. Saudara, kita itu timurnya mereka. Saudara, lanjutkan. Ya, lanjutkan lagi. Yesaya 4:6 ini. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Ya, yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian. Artinya Tuhan itu memberikan hal yang akan terjadi. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana sudah diberitahukan oleh Tuhan. Yang berkata, keputusanku akan sampai. Apa yang sudah diputuskan, dikatakan di firman, pasti sampai terjadi. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan sendiri akan melaksanakannya. Saudara, tutup gitu saudara. Ya, 11. Ya, yang memanggil apa? Burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang apa? Jauh. Jadi Tuhan yang akan manggil nanti burung buas dari timur. Seperti burung buas itu orang yang diberi tugas Tuhan untuk melaksanakan. Ya, dari timur jauh. Dari timur tapi jauh. Saudara, aku telah mengatakan, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini sudah dikatakan Tuhan. Dan ini pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, sejak dulu aku sudah berkata, itu pasti terjadi. Dan yang sudah aku putuskan, pasti aku laksanakan. Kalau Tuhan yang melaksanakan, Tuhan itu pasti. Kita sudah belajar ya. Terus dari Indonesia ke gerakan itu kemana? Timur Tengah. Saudara, setelah Timur Tengah kemana? Tanah perjanjian. Kembali Yerusalem lagi. Tuhan itu muter. Ya, dari Yerusalem terus ke barat-barat karena dunia bulat muter. Jadi dia akan kembali ke sana. Nah, saya itu waktu duduk itu sedang persiapan firman tuh tiba-tiba seperti Tuhan tuh bicara gitu loh. Hari ini saya nyiapkan firman ya dengan tema seperti anak Raja Wali yang goncangkan sayapnya, didorong untuk belajar terbang. Hari ini saya beri tema dijoroke gitu saudara. Seperti anak Raja Wali dijoroke gitu saudara. Betul nggak saudara? Lah, lalu aku tiba-tiba kaget ya. Ini kita percaya toh, Kairos untuk Indonesia toh. Ini bicara Raja Wali. Tiba-tiba ayat ini muncul. Seperti burung buas dari timur. Burung buas timur ini siapa? Tadi masih ada lanjutannya ya. PowerPoint yang tadi dulu. Nah saudara, ini burung buas dari timur. Dulu ayat ini ditulis Indonesia belum ada. Garuda itu belum ada. Dulu tulis itu belum ada. Belum lahir bangsa kita. Tapi Alkitab sudah berkata sejak dulu kala. Tadi dikatakan, aku Allah yang mengatakan sejak dahulu kala. Yang belum terjadi, aku sudah katakan. Yang akan terjadi, aku sudah katakan. Saudara, ini luar biasa. Saya duduk di sana. Dan tiba-tiba saya ingat, sekarang ibu kotanya mau pindah. Pindah di mana? Oh sudah pindah apa belum ya? 17 Agustus. Lambangnya, ikonnya apa? Ikonnya apa? Sama loh saudara. Ini kok seperti dipersiapkan. Karena yang bawa nanti Injil, yang bawa keselamatan, yang bawa kegerakan, itu burung buas dari timur. Saya percaya tidak kebetulan. Saya kaget tadi. Waktu saya sedang persiapan ya tentang ayat-ayat anak Raja Wali.
tiba-tiba itu Tuhan seperti ingatkan saya munculkan ayat ini. Burung buas dari timur. Burung buas dari timur. Ya, ini akan digoncang-gancingkan oleh induknya. Belajar terbang, belajar terbang, belajar terbang, belajar terbang, belajar terbang. Supaya bisa terbang, supaya bawa oper ke gerakan, supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Lakukan satu yang luar biasa. Kita dapatkan siapan penuai, siapan penuai. Penuai dibangkitkan. Maka seperti tadi, burung buas dari timur, kalau sudah itu akan bawa ke gerakan. Jadi saya percaya ini nubuatan. Tuhan sedang bicara sesuatu kepada setiap kita. Saya juga kaget, belum lama saudara masih ingat ya, waktu saya cerita tentang zaman tandanya nanti Harmageddon apa itu, Israel akan diserang dari bangsa-bangsa dari utara, betul enggak? Saudara lihat setelah sekarang ini Israel, siapa yang dibunuh itu jenderal pemimpin sampai itu ya. Lalu Iran kan gerakkan semua. Saya pernah baca cuman saya cari begitu. Saudara lihat petanya, ini Israel. Yang nyerang itu sebelah utaranya semua. Persis. Yang sedang terjadi sekarang itu, ya seperti itu saudara. Di arah, ya kalau saudara lihat Iran. Lalu banyak arah-arahnya seperti itu. Lebanon, apa itu utara. Kalau saudara lihat ya, yang langsung berhadapan itu Israel utara. Dataran tinggi Golan, karena di utara semua. Itu sedang menuju ke situ saudara. Percaya atau tidak percaya, nubuatan Tuhan sedang digenapi. Saudara cari nanti akan ketemu. Irak, Iran, Lebanon, ya Hezbollah. Semua arahnya itu dari arah sana semua. Sekali lagi, jadi saya ajak saudara, ini firman Tuhan bukan hanya sekedar belajar firman, tapi Tuhan sedang mengingatkan seperti anak Raja Wali yang akan diajari terbang oleh Tuhan untuk mulai membumbung tinggi, untuk bawa nanti dipakai seperti burung buas dari timur yang membawa terang itu, yang membawa Injil itu, yang membawa keselamatan. Itu meneguhkan kita. Kita disuruh membangun, betul saudara, ya di pusat kegerakan saudara. Siapkan penuai. Ya, jadi waktu penuai dicetak sama seperti itu. Sekarang saya ingin baca mulai belajar ya firman Tuhan tentang ini. Yesaya 46 ayat 11. Ini sudah tadi ya. Saya akan ajak lihat Kejadian 19 ayat 4 dulu. Kejadian 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu ya di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi saat itu Tuhan sedang bicara dengan bangsa Israel. Kamu sudah lihat ya, aku tuh menyelamatkan kau keluar dari perbudakan Mesir dan seperti nopang kau di sayap Raja Wali. Bawa terbang oleh Tuhan. Dikeluarkan oleh Tuhan dengan kekuatan sayap Raja Wali. Artinya Tuhan sedang gambarkan dirinya, gambarkan ya, seperti induk Raja Wali, saudara. Raja Wali adalah salah satu, saudara, binatang burung khususnya yang dipakai ya contoh luar biasa sekali. Salah satu contoh utama adalah Raja Wali. Tuhan sering menggambarkan dirinya seperti induk Raja Wali. Dan Tuhan ingin kita jadi seperti anak Raja Wali. Tuhan seringkali nyebut kita anak Raja Wali yang sedang ya akan terus diajari terbang sehingga akhirnya bisa seperti Raja Wali, induknya terbang tinggi menjadi perkasa. Itu burung namanya aja raja kok saudara. Raja ya di antara burung. Jadi ada satu yang luar biasa. Itu ya tentang Raja Wali saudara. Ya yang seringkali dipakai oleh Tuhan. Ya perumpamaan dia induk dan kita seperti anaknya yang diajari terbang saudara. Lah saudara ya ada ya cara induk Raja Wali itu bagaimana dia bertelur sampai akhirnya ngajari anaknya terbang. Saya tadi cari, saya coba nyusun cara Raja Wali melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, saudara.
yang pertama ya, Raja Wali selalu buat sarang di tempat yang tinggi. Jadi kalau dia mau bertelur, dia akan cari saudara tempat yang tinggi, yang jurang, artinya tempat yang sulit dijangkau oleh yang lain. Burung-burung biasa sukanya di bawah. Kalau Raja Wali selalu di atas, dia sukanya bertenggernya di bukit yang tinggi, bersarangnya di tempat yang tinggi, tujuannya aman. Raja Wali sendiri, saudara, harus ya ada di atas, nggak boleh sering di bawah. Kalau Raja Wali itu ada di bawah, di muka bumi, dia lemah, dia kalah dengan jago kalah. Karena kekuatannya bukan di tanah, kekuatannya itu di udara, di atas. Kalau di atas dia menang, dia nggak mungkin tempur di bawah, dia pasti sambar di bawah ke atas dulu. Saudara, dengan kilat di atas dia akan menang. Artinya yang pertama untuk kita ya, ini kalau tadi Raja Wali, kita belajar seperti Raja Wali, induk Raja Wali, suka perkara-perkara di atas, jangan suka perkara-perkara duniawi. Kalau saudara suka hal yang duniawi, saudara mudah diterkam serigala, saudara mudah diterkam gendruwo, wewe gombel gitu saudara. Kalau ada di bawah, betul nggak saudara? Mudah diterkam. Raja Wali betul. Kalau dia di bawah, wah mudah diterkam. Harus ada di atas. Suka hal yang di atas, suka hal yang surgawi, suka hal yang dari Tuhan, suka hal rohani. Jangan sukanya hal yang duniawi. Kalau suka yang duniawi, mudah diterkam, mudah dikalahkan, mudah dibantai, mudah dihancurkan. Amin. Suka yang di atas, kata suka hal yang di atas. 1, 2, 3. Nah tanya sebelah, kamu kesukanya apa? Hal yang di atas atau yang di bawah? Ayo. Tanya saudara, lah kamu sendiri sukanya apa? Yang di atas atau yang di bawah gitu. Tapi betul, saudara dengar ya. Kalau kita suka hal yang rohani, Tuhan, hidup kita aman. Tapi kalau kita suka hal yang duniawi, oh mudah dijebak, mudah jatuh dalam dosa, mudah dihancurkan. Sukanya di atas. Nah, dia buat sarang itu di atas, saudara. Lalu waktu dia membuat sarang, sudah dapat tempat yang dipandang sulit untuk didekati oleh apapun, saudara ya. Lalu dia membuat sarang, saudara, dari dahan-dahan dulu supaya kuat. Dia cari dahan-dahan gitu ya, saudara ya. Dibuat lingkar dahan. Setelah dahan, saudara bayangkan ya, ini ranting-ranting itu ya. Lalu dia kasih rumput. Setelah ranting apa? Rumput. Setelah supaya apa? Supaya enggak terlalu kasar toh, betul enggak? Ya nanti boleh. Setelah rumput dia akan ya apa namanya? Ambil bulunya sendiri. Setelah rumput ditutup lagi bulunya dia. Dia rontokkan bulunya, ditaruh di atasnya. Supaya nanti telurnya, apalagi kalau anaknya sudah menetas, kan masih sensitif kulitnya itu. Jadi ya halus, empuk dan halus karena bulunya, induknya ada di situ. Jadi dia selalu mikir hal yang terbaik, saudara, yang teraman juga yang terbaik untuk anak-anaknya. Sejak saudara tahu apa yang Tuhan lakukan, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Dia cinta kita, sekalipun kita nggak ngerti. Ya, anak Raja Wali aja belum jadi telur, saudara, betul nggak? Belum tahu semua, tapi dia sudah menyediakan semuanya. Kita belum lahir saja, Tuhan sudah merencanakan hidup kita di muka bumi yang terbaik bagi setiap kita. Kadang-kadang saja kita nggak ngerti. Jangan ada yang memikirkan Tuhan tidak baik. Dia baik selama-lamanya. Kita ngerti atau tidak mengerti, dia itu baik, saudara. Rencananya baik, semua yang dilakukannya baik untuk kita. Ya. Kalau kita sedang mengalami apapun, tahu dia itu Tuhan yang baik. Dia ingin kita mengalami kebaikan. Amin. Kata sebelah lagi, ayo. Tuhan kita baik ya. Jangan mikir tidak baik ya. Kamu belum dijawab, pasti ada tujuannya. Diizinkan mengalami apapun, pasti ada tujuan baiknya. Yang ketiga, saudara, mengerami sampai menetas. Setelah itu dia akan rami terus sampai apa? Menetas sampai berhasil. Ya, dengar ya. Ngerami sampai apa? Ya. Jadi kalau Raja Wali itu punya sifat teladannya, kalau bekerja, kalau memperjuangkan sesuatu, jangan sampai setengah jalan berhenti. Sampai selesai, sampai jadi.
pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi. Melakukan apapun jangan berhenti di tengah. Melakukan apapun sampai selesai. Jangan putus asa. Jangan berhenti. Selesaikan sampai selesai. Pasti bisa selesai. Betul? Telur itu saudara harus diirami loh. Kalau nggak diirami nggak jadi loh. Saudara tahu mengerami itu punya arti. Kalau secara rohani ya, saya lihat ini telur ya. Saudara bayangin telur ya. Telur kalau didiamkan jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa dulu ya saudara ya. Kalau didiamkan terus sekian lama busuk, betul nggak? Nggak pernah toh jadi anak toh. Betul nggak? Betul nggak saudara? Dibiarkan nggak pernah jadi apa-apa toh. Malah lama-lama busuk. Tapi kalau dirami, saudara dengar ya, nggak kelihatan mata ya saudara. Tapi akan ada sesuatu, akan ada sesuatu. Lama-lama mulai terbentuk, lama terbentuk, dan akhirnya sungguh-sungguh jadi anak. Kalau ayam, anak ayam. Kalau ini, anak Raja Wali. Artinya begini, semua dalam hidupmu, kau sudah punya telur bahan. Tapi kalau saudara tidak rami, nggak doakan, nggak imani, nggak perjuangkan, nggak pernah jadi apa-apa. Nggak pernah dapat apa-apa. Saudara harus rami. Seperti kalau manusia mengandung. Tapi kalau pindah, rami. Dunia gelap, dunia kosong betul. Roh Kudus apa? Melayang-layang. Itu mengerami. Dengar ya, semua talentamu, pekerjaanmu, apapun yang saudara punya. Saudara kalau enggak perjuangkan, enggak doakan, enggak terus saudara imani, didoakan. Seperti Abraham, bintang di langit, didoakan, diimani, diimajinasikan. Itu ada sesuatu yang saudara enggak lihat perubahan terjadi. Dan sampai selesai. Kalau saudara ada memperjuangkan sesuatu, berhenti, jangan berhenti. Bangkit lagi. Kalau ada KKS yang berhenti, halo? Kalau ada KKS yang berhenti, kalau saudara berhenti, ya nggak pernah jadi apa-apa. Selamanya nggak pernah jadi apa-apa. Rami komselmu, doakan komselmu, ya, imani, doakan, perjuangkan komselmu. Nanti saudara akan lihat ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Lama-lama saudara akan lihat komselmu menetas. Ada anak-anak yang menetas dalam komselmu makin besar. Semua pekerjaanmu, usahamu, apapun dirami. Ya, jangan berhenti setengah jalan. Sebab kalau setengah jalan telurnya itu dirami, ayam berapa hari ya? 21 hari. Kalau hanya dirami 15 hari, bisa jadi enggak? Jadi apa? Telur busuk. Artinya perjuanganmu busuk. Betul enggak? Kalau enggak sampai selesai itu busuk. Ngapain repot-repot? Sudah capek loh, ngerami terus ini kan enggak boleh keras-keras atau sudah rodok jongkok loh ya. Kalau bahasa sini, betul enggak? Harus sampai selesai. Katakan sampai selesai. Ayo katakan sebelah lagi. Sampai selesai. Sampai selesai. Amin saudara. Lah, lalu saudara setelah menetas yang keempat, ya, memelihara sampai dewasa. Tiap hari induknya akan bawa makanan. Setiap hari induknya akan bawa makanan. Setiap hari induknya akan bawa makanan. Anaknya enggak usah ngerti apa-apapun. Orang tuanya induk ayam sudah merhatikan. Sudah pasti. Dengar saudara, saudara bapak kita sudah pasti. Saudara dipelihara, saudara dijagai, saudara diberi makan. Sudah, maka Tuhan berkata jangan khawatir dengan apapun yang harus kau makan. Burung di udara, burung pipit saja dipelihara. Apalagi engkau anaknya Tuhan, pasti dipelihara. Setuju? Pelihara. Tapi saya juga ajak orang tua, ayo pelihara anakmu baik-baik. Perjuangkan anakmu baik-baik. Jangan mau punya anak tapi nggak mau melihara dengan baik, nggak boleh. Belajar seperti Tuhan, amin. Mengasihi anaknya, memelihara anak, memperjuangkan sampai dewasa dengan baik. Amin saudara. Setelah dewasa, saudara dengar ya,
Maka mulai bulu-bulunya itu dibuangi. Dia kepakkan sayapnya supaya bulunya itu kena angin kuat, ya, terbang, saudara. Jadi terus bulu-bulunya mulai disingkirkan, dibuangi, saudara. Ya, tujuannya apa, saudara tahu enggak? Kalau anaknya sudah besar, maka dia berusaha bulunya yang empuk itu loh ya, tempatnya yang enak itu loh ya, saudara, malah dibuangi. Akhirnya apa? Keras loh. Jadi kalau anaknya di situ sudah tidak enak, wah, bahasanya orang Solo nyocoki gitu. Wah, ada itu bisa terluka karena jadi nggak enak. Tempat yang nyaman malah dirusak jadi nggak nyaman. Bener. Itu gitu saudara induknya. Lalu juga memberi makannya mulai dikurangi. Dikurangi. Tujuannya apa? Supaya anak itu jangan sudah besar, umurnya sudah cukup, maunya disarang terus. Sudah waktunya terbang. Sudah waktunya cari makan sendiri. Sudah waktunya jadi Raja Wali yang gagah perkasa. Jangan mapan dengan keadaanmu. Pak induknya ingin anaknya maju, ingin anaknya bisa mandiri, ingin anaknya terbang tinggi, ingin anaknya sukses. Maka nggak diberi kemapanan. Kalau saudara nggak mau maju, diobrak-abrik nanti. Loh betul itu Tuhan memang gitu. Dulu enak-enak kok sekarang wah jadi tidak enak loh. Dulu sini rukun-rukun, saya kok udah mulai loh. Wah, ngegek misalnya gitu. Dulu baik-baik semua loh, sekarang mulai berubah. Dulu berkatnya banyak loh, lancar loh. Kok sekarang nggak lancar ya? Mungkin ada yang ngalami ya, diem semua gak saudara. Tuhan itu ingin kamu mulai belajar. Misalnya, dulu laku banyak, sekarang mulai belajar. Kenapa nggak laku? Dipelajari. Betul enggak? Diperjuangkan lagi. Jangan di sana itu ya itu terus. Sudah 25 tahun modelku rumah makan giong gini terus. Payu enggak payu modelnya gini terus. Sesuai ketinggalan zaman. Saudara kerja dari kalian OP bisa gini terus. Saudara enggak pernah naik-naik. Belajar. Berjuang. Tuhan ingin kita maju. Tuhan ingin kita lebih pandai. Tuhan ingin kita lebih baik. Tuhan ingin kita lebih diberkati dan jadi berkat. Bisa tangkap berkat. Seperti anak Raja ini. Bisa berjuang. Supaya kita mau belajar terbang. Kalau saudara merasa nggak nyaman terus. Mungkin Tuhan sedang nyuruh saudara. Ayo mulai. Belajar. Bergerak. Berjuang. Amin. Setelah itu saudara. Kalau sudah tadi. Makannya sudah dikurangi biar lapar, biar mau cari tahu. Kalau dikenyangi terus kan wah enak terus. Lalu sudah tempatnya ya tidak nyaman, sudah nyaman. Tetap saja di situ terus. Maka saatnya itu dijoroke. Tidak mau terus saudara. Kepakan sayap kadang-kadang didorong, disenggol dengan sayapnya sampai jatuh. Bu kok kejam ya? Ada enggak saudara? Terus saudara tetap bertahan loh. Malah santai jatuh pilot. Menenggabeh. Itu induk Raja Wali loh. Memang gitu. Itu memaksa. Jadi biasanya Tuhan ya nyuruh. Seperti firman itu baru nyuruh ini saudara. Ayo maju. Ayo maju. Ayo jujur. Ayo jangan malas. Ayo kerja. Ayo lapang hati. Ayo mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini baru disuruh saudara. Tapi kalau tidak terus nanti tiba-tiba ada saja ini. Kalau masih terus nggak mau, mungkin saudara dijoroke. Waktu anak Raja Wali dijoroke, wah mungkin teriak, ini mama kok kejam ya. Dulu nggak gini loh, sekarang kok setelah ikut Tuhan lama, sekarang malah wah berat sekali, makin lama makin sakit. Sekarang Tuhan izinkan jatuh pilot. Sebetulnya itu dipaksa. Coba ya, kalau burung mau tidak mau akhirnya akan berjuang, betul nggak? Dipaksa untuk berusaha, dipaksa untuk berjuang. Dan kalau sampai sudah usaha nggak bisa, kita berkata
Dia seperti induknya, dia akan tangkap, dia bawa naik lagi. Nggak akan tergeletak. Maka firman-Nya berkata, sekalipun anak Tuhan jatuh, tidak akan tergeletak. Tangannya, sayap raja akan menopang kau. Dinaikkan lagi, amin. Tapi jangan hanya amin, tetap dipaksa lagi. Joroke meneh, saudara. Kalau saudara tetap belum bisa terbang, joroke meneh. Supaya wah ketakutan meneh. Mau jatuh, diangkat lagi. Tapi kalau belum bisa, induknya apa? Ya sudah, wong sudah nyoba kok, nggak bisa kok. Ya sudah, nggak usah belajar terbang. Kira-kira gitu induknya? Enggak. Kalau induknya gitu selamanya nggak pernah bisa terbang. Terus dipaksa, dijorok ke meneh, bahaya diangkat nggak sampai mati. Col ke meneh, bahaya diangkat sampai bisa. Sampai kau terbang, sampai kau berani. Dulu penakut, takut terus, sampai terpaksa berani. Nggak berani keluar, nggak berani berjuang, nggak makan kok. Nggak mau kerja ya, nggak makan sungguh kok. Nggak mau belajar ya, kalah sungguh kok. Itu cara. Tapi saudara dengar, setelah anak Raja Wali bisa terbang, dia penuh kemuliaan. Dia bisa sukacita. Dia seperti induknya. Dia akan menjadi burung yang hebat. Dia akan menjadi burung yang perkasa. Dia akan punya wawasan yang luar biasa. Dia akan mengalami kemuliaan. Saudara akan mengalami kemuliaan. Saudara akan mengalami kemuliaan. Itulah induk Raja Wali. Caranya. Nah, saya percaya saudara, ini nubuatan kok saudara. Tadi saya katakan ini. Tiba-tiba, saya nggak ada kaitannya yang tadi ya saudara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Tuhan akan mengutus burung buas dari timur. Siapa burung buas dari timur? Angkat tangan. Siapa yang tahu saudara burung buas dari timur? Angkat tangan. Loh kok enggak tahu toh saudara? Saudara dengar ya, burung buas dari timur itu Indonesia. Artinya anak-anak Tuhan di Indonesia. Siapa anak-anak Tuhan di Indonesia? Angkat tangan. Saudara itu burung buas dari timur yang dinubuatkan oleh Tuhan. Saudara akan dipakai. Bawa Mesias, bawa firman, bawa Injil, bawa keselamatan sampai ke sana. Betul? Amin. Saya ulangi, siapa burung buas dari timur? Angkat tangan. Betul. Saya gitu. Lebih mantap lagi. Saya. Loh, semua itu enggak kebetulan saudara. Betul enggak? IKN juga arahnya bisa mikirnya seperti itu. Tadi di sana waktu dikuasai Ottoman, Ottoman mikir tutup, tembok. Karena memang sudah ditulis di Alkitab, harus ditembok. Dia hanya digerakkan pikiran saja, diberi ide saja, betul enggak? Nah, saya percaya. Tapi untuk jadi burung buas dari timur yang bisa terbang di sana, dengar, kita melalui proses anak Raja Wali. Harus belajar terbang. Saya katakan ya, nggak boleh mapan di sarang. Lama-lama sarangmu itu bau. Kotorannya makin lama makin banyak. Pada banyak orang itu mapan dengan keadaannya, senang mapan. Manusia itu gitu. Kalau sudah satu mapan, saya kalau khotbah ya, mau cari jemaat siapa datang enggak ya, aku gampang kok. Dia itu biasanya duduknya di mana ya? Kalau di situ, wes silangnya duduk ya di situ terus. Ke gereja pasti duduk di situ terus setiap minggu. Saudara coba duduknya di mana tiap gereja? Gitu. Ada orang duduk, wah kok tempatku diduduk orang lain? Sudah merasa itu kerajaannya. Betul. Kita dunia itu maju sekali, dengar ya. Jangan kita hanya mapan dengan kepandian kita yang lama. Cara yang lama. Kita harus meningkatkan terus. Kita harus belajar terus. Kita harus berjuang terus. Kita harus terus ikut kegerakan Allah. Enggak cukup hanya jadi orang Kristen. Ibadah saja. Enggak cukup.
Kita harus sungguh-sungguh tangkap kegerakan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bergerak bersama Tuhan. Kita sungguh-sungguh, saudara, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kalau saudara lakukan, saudara dengar, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Intinya khotbah hari ini, Tuhan sedang berkata, kita semua akan dilatih oleh Tuhan seperti anak Raja Wali. Caranya, kalau mau didorong, kalau diarahkan, mau jalan sendiri oke. Kalau enggak ya tetap dipaksa, dijoroke. Sampai ketakutan ya dijoroke. Karena kalau tidak dijoroke, jadi anak apa ini? Selamanya, betul gak? Disarang terus. Gak bisa terbang, gak bisa cari makan, gak jadi Raja Wali sesungguhnya. Kekuatannya gak ada gunanya. Tuhan beri kemampuan yang luar biasa, gak ada gunanya kalau tidak belajar terbang. Caranya dijoroke. Itu bahasa Jawa ya, sorry yang enggak di sini mungkin gak ngerti. Bahasa orang Solo lah, tak joroke, dijoroke itu didorong bila perlu sampai jatuh. Saya mau katakan gini ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang senengnya joroke. Saudara dengar dulu ya saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang senengnya joroke. Tuhan saya adalah Tuhan yang senengnya joroke. Saya dijoroke terus kok saudara. Dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, itu saya dijoroke terus. Contoh ya, waktu saya sudah ikut Tuhan ya. Ini cerita pelayanan aja. Sudah ikut Tuhan. Sampai 16 tahun, saya nggak pernah melayani. Disuruh mimpin doa aja nggak berani toh, betul nggak? Kalau di sini tidak ada ya, wah semua pinter. Saya 16 tahun disuruh melayani, ya waktu pendeta saya mau buka namanya dulu home cell, itu kelompok sel. Saya bilang saya nggak pernah melayani Pak Pendeta, ya belum bisa. Pendeta saya bilang apa? Nanti Roh Kudus akan tolong kamu. Ya sudah, saya ditolong Tuhan, saya ingin bangun, membalas kebaikan Tuhan, saya mau. Nah, saya itu suka nganter pendeta saya kalau melayani di mana saya nganter ya pendeta saya untuk piston syukuran, ucapan syukur orang pindah rumah. Nah, setelah pendeta saya khotbah selesai nunjuk saya, ayo baca, doakan. Ya, rumah ini akan diberkati Tuhan, jadi berkat bagi pemiliknya. Saya ditunjuk doakan panas dingin saudara, karena belum pernah doakan. Sekalipun Kristennya sudah 16 tahun, setiap hari doa pagi, setiap minggu semua ibadah saya datangi, bukan satu kali. Setiap ada KRPA, hari Rebo saya datang, pokok semua kegiatan gerejaku aku datangi semua. Tapi 16 tahun doakan saja tidak bisa. Waktu dia tunjuk saya ketakutan, takut apa? Macet. Nah gitu tuh saudara, nggak bisa panas dingin. Tapi pendeta saya sudah nggak lihat saya nunduk, saya terpaksa mimpin doa. Dan seperti Ayub, apa yang kau takutkan itu terjadi. Saya takut macet, makin takut saudara, macet sungguhan, nggak bisa selesai. Pendeta saya kasihan disambung dia, diselesaikan sama pendeta saya. Ya, saya sudah rencana mau membatalkan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Besok pagi, doa pagi saya ketemu pendetaku mau dibatalkan. Tapi waktu saya doa pagi, saya dapat penglihatan. Seumur hidup penglihatan sungguh ya. Itu saya cuma satu kali. Saya lihat Tuhan Yesus datangi saya. Dia hanya tersenyum, dia tidak ngomong apa-apa. Tapi punya arti di roh saya. Layani, buka komsel, aku akan menolong. Ya secara itu nggak ngomong, tapi saya nangkep di alam roh saya gitu. Dan waktu saya dapat perkataan rema, roh saya itu bisa menyala-nyala. Roh saya itu bisa berkobar-kobar. Semua rasa takut hilang semua. Saya ambil keputusan, saya nggak jadi temui pendeta saya. Saya mau buka komsel, saya mau layani. Ya komsel, berani tiba-tiba saudara. Akhirnya saya buka, ya pakai belajar saudara, pakai berjuang. Jadi 6 komsel. Tuhan Yesus itu njoroke, belum berani, tidak berani dipaksa. Dulunya pakai pendeta saya, tidak apa-apa, nanti Roh Kudus tolong kamu. Lah nyatanya disuruh doa saja nggak bisa saudara. Wah gelagapan tapi akhirnya bisa. Yang paling kelihatan
gedung biskup. Nah, cerita ya saudara, sedikit ya, gedung biskup. Jadi waktu kita sudah buka gereja ya, satu kali ya kita itu rindu punya gedung gereja sendiri gitu saudara. Dulunya dipinjemi gitu saudara ya. Lalu saat itu kita nggak punya dana, jemaahnya baru 100-an loh saudara kira-kira. Ya nggak punya saudara. Lalu saya dengan 2 teman saya ya dengar gedung biskup Setar, ini zaman dulu. Saudara yang sudah seumur saya tahu semua ya gedung biskup Setar. Saudara, itu dijual. Lalu ya teman saya ngajak, dibeli. Untuk apa? Bukan untuk gereja. Dibeli untuk cari untung. Nanti kalau dapat untung, keuntungannya dipersembahkan gereja. Buat modal, beli tanah, ya macam-macam gitu saudara. Ya sudah, hanya sepakatlah saudara. Ya jadi sepertiga itu saudara. Beli. Setelah dibeli, mau dijual, nggak bisa laku. Nggak pernah laku saudara. Karena orang berkata, dulu ini gedung biskup tutup kok. Ini spesial, nggak hoki gitu saudara. Ini tutup, berapa kali tutup kok. Jadi orang nggak minat beli. Sampai sekian lama, akhirnya Roh Kudus bicara dalam hati saya, tidak dijual. Dipakai untuk gedung gereja. Saya kaget. Roh Kudus bicara dalam hati saya. Saya nggak berani ngomong dengan teman saya. Karena saya pemimpinnya, nanti tidak dikira saya yang ambisi. Betul nggak saudara? Tapi waktu, seperti ini, ibadah malam ya. Seperti gitu ya saudara. Lalu keluar minum-minum. Saat minum-minum, salah satu teman saya ngomong, kok Tuhan bicara dalam hatiku ya? Jangan dijual. Dipakai gedung gereja. Saya dengar itu, saya kaget. Loh, Tuhan bicara dalam hati saya nggak berani ngomong, nanti nggak enak gitu saudara. Disangka saya ambisi, mau saya ambil karena saya pemimpinnya toh. Teman saya yang satu dengar kaget juga. Loh, Tuhan juga bicara dalam hati saya, tidak dijual, dipakai untuk gedung gereja. Hanya ngobrol itu saja, sepakat. Ya, kita nggak jual untuk gedung gereja. Kok diem toh saudara? Jadi nggak pakai mikir itu saudara. Ngobrol-ngobrol. Tuhan bicara dengan yang pertama, Tuhan bicara saya, Tuhan bicara yang ketiga, langsung sepakat. Pakai gedung gereja. Saya tepuk tangan. Tepuk tangan enak, tapi akhirnya kita pernah ngalami senep juga. Kita mulai maju, tapi setelah mulai maju, teman saya mulai ragu-ragu. Pak Ubaja apa bisa ngembalaki? Ini baru, ya, dia ndak sekolah pendeta. Nanti nek ndak maju uangku hilang kabeh. Itu wajar toh saudara, betul nggak saudara? Jadi mulai ragu semua saudara, tahu ndak? Mulai ragu-ragu gimana saudara? Jadi sudah mulai maju bata, sudah hampir bata. Sudah apa saudara? Hampir bata. Lalu saya kumpulkan yang lain karena sudah diumumkan, sudah gerak, sudah mau renovasi juga. Tapi keadaan seperti itu sudah hampir bata. Kita kumpul, saya ngomong, ya kalau memang nggak punya uang mau gimana? Betul nggak? Ya sudah kita kontrak menurut uang yang ada. Tapi kalau Tuhan bicara, ya kita taat, nekat aja. Dan hari ketiga sungguh-sungguh, waktu saya sedang doa, Tuhan berkata, beli. Aku yang ngadakan dananya. Lalu diberi ayatnya, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Jadi begitu dapat rema, saya selalu gitu. Tiba-tiba roh saya menyala. Tiba-tiba jadi berani saudara. Belum punya uang saudara. Selesai dapat rema doa, langsung saya telepon, beli. Benar saudara. Karena tiba-tiba roh saya itu berubah gitu loh saudara. Beli, belum punya apa-apa. Berat, tidak ringan, sungguh. Seperti anak Rafaji, berat tidak ringan. Tapi akhirnya kebeli. Saudara, setelah itu saya merenung gini. Saya tuh nggak punya iman. Itu waktu saya merasa kan, saya nggak disiapkan jadi pendeta. Saya berapa kali aja cari pengganti saya kok. Ya, yang memang dipersiapkan, yang sudah melayani di gereja besar. Saya nggak punya iman. Wah, gedung biskup
itu waktu kan terbesar tahu saudara, betul nggak? Seluruh Indonesia belum pernah ada gedung Peskop jadi gedung gereja, saat itu belum ada. Saya nggak punya uman. Tuhan pakai teman saya, gandeng saya, ayo beli lah gitu saudara. Jadi mereka itu berjasa saudara, betul. Kalau suruh sendirian nggak berani saya saudara. Digandeng saya, ayo wani saudara. Berani saudara, sudah sepakat dipakai gedung gereja, betul saudara ya. Sudah saya umumkan, sudah saya gerakkan, lalu dilepas. Nah itu seperti Anda tahu, bingung ini gimana ini. Wes terlanjur kok saudara. Saya kan pemimpinnya, gembalanya. Semua jemaat kan taunya saya. Tapi sekalipun tidak mudah, sayap Raja Wali menopangnya. Dan akhirnya bisa kebeli. Tuhan ini suka njoroke. Lah kalau enggak dijoroke rawani, betul lah. Anak Raja Wali tadi mungkin ya enggak berani toh. Wong itu di tempat yang tinggi kok, tapi ya betul. Nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau gagal gimana? Saudara jangan salah loh. Saya mau tanya, siapa yang mau dipakai Tuhan? Luar biasa angkat tangan. Disuruh buka komsel aja dia kadang-kadang. Aku apa iso? Komsel saja dia dipakai luar biasa. Loh bener loh saudara, betul enggak? Dijorok nih, nggak mau maju dijoroki. Cara Tuhan joroki macam-macam. Ada tadi ya, tiba-tiba banyak orang nyakiti saudara. Saudara itu bulu-bulunya dibuang semua. Tiba gini sakit. Ada saja yang nyakiti. Mungkin itu sudah saatnya Tuhan ngomong, ayo jangan disarang terus, belajar terbang tinggi, dipakai Tuhan lebih baik. Tambahin lagi mungkin berkatnya kok nyerot-seret ya. Makanannya kan makin kurang toh, dikurangi. Artinya ayo belajar terbang tinggi supaya kau bisa dapat bangsa, kau bisa dipakai Tuhan, kau bisa dapat berkat sendiri. Cara njoroknya macam-macam. Betul? Ada yang cukup soal jawabannya, indunya tuh kadang-kadang ngasih contoh. Wah itu aja, lihat. Ditunjukkan yang lain gitu saudara. Saudara ditunjukkan mau baca itu SMP 1, tapi diajari terbang. Kalau anak Raja Wali yang lihat Raja Walinya gini terus lama-lama berani sendiri ya selesai. Kalau tetap tidak ya dijorok nih. Tapi dijorok nih Tuhan tuh untung loh. Nggak dijorok nih jadi anak Raja Wali apa itu? Betul nggak? Kalau nggak dijoroknya jadi apa? Jadi apa saudara? Disarang terus. Sampai tua disarang terus. Mungkin belum sampai tua sudah mati. Loh gak ada makanan toh. Kekurangan terus toh. Siapa yang mau dijoroki? Kalau bisa gak usah dijoroki, gerak sendiri. Tapi kalau saudara gak mau gerak, percaya saya, saudara akan dijoroki Tuhan. Karena induknya ingin saudara sukses. Karena Tuhan kita yang gambarkan dirinya, induk Raja Wali ingin saudara sukses, ingin saudara berhasil, ingin saudara pandai, ingin saudara terbang tinggi, ingin saudara bisa dipakai. Oh, bawa Injil, bawa keselamatan sampai tanah perjanjian. Dijoroki. Banyak. Soal contoh ya saudara. Dulu Tuhan ini sudah selesai. Tuhan nanti mana? Tuhan nunjukkan gondang rejo gitu ya saudara ya. Dulu ya. Ya, lalu ada uang gereja beli sana. Dulu masih pelesungan satu tempat kecil saja. Sana terus lama-lama 20 hektar. Itu kan Tuhan belum ngomong apa-apa, betul ya? Setelah 20 hektar ngomong dibangun. Pusat. Wah, saudara. Itu tidak gampang loh saudara. Bangun itu gerakkan seperti itu tidak gampang. Tapi sudah terlanjur maju. Ya tidak apa-apa, terbang aja. Sayap Raja Wali akan menopangnya. Bawa terbang tinggi. Bawa terbang tinggi. Bawa terbang tinggi. Bawa terbang tinggi. Sudah lihat ya. Nanti kalau ketemu SGG, tanya satu persatu. SGG pasti ngomong, karena dulu saya sering khotbahkan itu dan mereka semua tak joroki. Karena kalau tidak dijoroki nggak jalan-jalan. Gak wani-wani. Bu Guntur itu tak joroke.
Ya semua Pak, Aditya itu tak joroke. Aku dijoroke Tuhan, aku joroke muridku. Tapi joroke untuk kebaikan kok. Pak Yono mana? Sama Susi. Rene. Ini baru tak joroke saudara. Dia saya minta untuk jadi SGD, tapi setiap Jumat kan saya ada toh. Seringkali belakangan saya sekarang sesi kedua saya nggak ikut ben ngurusi dewi. Tak joroke artinya belajar. Tapi lama-lama nanti akan menguasai. Lama-lama akan dipakai Tuhan terbang tinggi. Bagaikan anak Raja Wali. Terima kasih. Jadi waktu dijoroke kon jalan dewi aja beti. Coba bojo ya naik aku sing dikokon rekoso. Jangan, digembleng itu memang rekoso. Iya. Bener, saudara mau tanya nanti ya ketemu SGG. Nah, Susi sama itu pasti ngomong aku dijoroki Pak Ubaca. Pertamanya ngurusi biasa Pak Ubaca selalu datang. Tiba-tiba suruh nangani sendiri lah. Tapi sekali lagi, saudara, itu cara Tuhan. Saya katakan, katakan bisa, Tuhan suka njoroke. 1, 2, 3. Tuhan suka njoroke. Dengar saudara, itu benar. Tadi dia berkata, bangsa Israel dijoroke. Kenapa? Kalau enggak, dia enggak berani. Pertama Tuhan ngomong dengan bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir. Menuju kemana? Tanah perjanjian yang penuh dengan madu susu. Diemeng-emengi seneng toh saudara? Sampai sana toh? Coba dengar ya saudara. Diemeng-emengi seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Tapi ternyata mereka menuju sana lewat padang gurun. Ya toh? Kalau diomongi padang gurunnya dulu mungkin mau. Lalu terlanjur keluar dari Mesir kok saudara. Betul enggak? Mau balik ya dibunuh nanti malahan. Sudah terlanjur seperti tadi. Saya gedung sudah diumumkan, sudah gerakkan dibangun kok. Betul tak? Padang gurun, tidak cuma padang gurun, harus perang. Budak itu nggak pernah dilatih perang, harus perang. Keluaran 13 ayat 17-18. Keluaran 13, 17-18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi kalau lewat Filistin itu dekat ya, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun yang menuju ke Laut Tiberias ya, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Artinya kalau dibuat mudah gini, waktu Tuhan bawa keluar ya bangsa Israel menuju Kanaan, harusnya yang paling dekat lewat daerah Filistin. Terus sudah sampai. Tapi Tuhan berkata, aku enggak bawa mereka ke sana, tak puter dulu begitu saudara. Diputer. Lah puter sana, musuh ini, puter situ, perang lagi ini, puter lagi, ketemu bangsa, perang terus saudara. Sampai sekian lama. Sebab Tuhan berkata, kalau aku tidak putarkan, tidak melatih mereka perang, nanti sampai di sana mereka bisa kecewa kembali ke Mesir. Sebab tanah Kanaan itu tanah yang paling subur di daerah sana. Tanah yang paling subur adalah tanah itu buat rebutan. Banyak bangsa yang lain merebut tanah itu. Bahkan yang seringkali menang raksasa, seringkali akan diserang raksasa untuk menduduki. Kalau itu dialog Tuhan, lalu bangsa Israel dapat tempat perjanjian Kanaan. Lalu setelah itu ada bangsa lain datang raksasa, mereka akan ketakutan balik Mesir. Masih jireh, masih penakut, masih nggak punya pengalaman, masih bodoh, betul nggak? Tuhan mau apa? Dilatih dulu, dilatih terus, dilatih sampai di padang Tuhan bisa. Mereka bawa sampai sana. Ada musuh mau merebut, dia berani. Bukan hanya berani, dia bisa. Dia menang. Sehingga berkat Tuhan
sungguh-sungguh jadi berkat. Kalau saudara diproses, itu punya tujuan. Supaya akhirnya saudara kokoh. Supaya akhirnya saudara teguh. Supaya akhirnya saudara cekatan. Supaya akhirnya saudara punya pengalaman. Supaya akhirnya hatimu lembut, gak sombong. Supaya saudara tahirkan hati saudara. Ada tujuan ilahi. Kalau saudara mengerti, saudara senang. Kalau enggak ngerti sedang dijoroke. Ketakutan teriak-teriak seperti anak Raja Wali. Wah, gitu saudara. Ya toh? Banyak saudara. Saya beri contoh lagi ya. Misalnya Daud. Samuel dikirim ke rumahnya. Wah, cari salah satu. Akan diurapi jadi apa? Raja. Kakaknya enggak dipilih. Lalu dia dipanggil. Lalu tiba-tiba dia dikasih tahu. Dia akan diurapi oleh Samuel. Karena dipilih Tuhan nanti jadi raja. Kira-kira senang apa tidak? Saya mau tanya, senang apa enggak? Senang. Ya kalau dia enggak mau lari dia, betul enggak saudara? Mapan loh saudara. Diurapi. Senang kok. Nah besok jadi raja kok. Betul enggak? Tapi enggak gitu saja jadi raja. Wah, lalu Saul iri, Saul marah, mau dibunuh. Sampai sudah lari, dikuaduk, dibunuh, dikejar. Wah, banyak sekali. Betul? Tapi akhirnya teguh. Setelah teguh, dia bisa jadi raja yang hatinya lembut. Dia bisa menjadi raja yang penuh hikmat. Dia bisa jadi raja yang penuh ya kemenangan, kemenangan, kemenangan. Semua itu dijoroki saudara. Hari ini saya ajak saudara tangkap dulu. Tuhan itu mayoritas caranya kerja gitu. Karena kebanyakan loh. Nek belum dijoroki ya enggak maju. Nah, nek guyu itu mungkin ngalami. Iya. Loh betul, seperti anak itu enggak mudah loh. Itu tempat tinggi loh. Kalau jatuh enggak bisa terbang ya mati loh. Tapi berbahagialah. Kalau saudara mau ikut tuntunan Tuhan. Daud kan ngomong toh, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Betul? Hari ini saya mau katakan ini nubuatan. Tiba-tiba ya saya mau menyampaikan seperti anak Raja Wali. Tiba-tiba ingat ayat tadi. Burung buas dari timur. Burung buas dari timur. Saudara tangkap. Saudara ya, kalau Tuhan mau berkarya, yang tidak ngerti akan kelewatan. Yang ngerti, dia akan bisa tahu kesempatan. Satu harus ngerti, kedua harus nanggapi. Tangkaplah. Enggak tanggapi, saudara enggak dapat. Saya beri ini yang terakhir ya. Contoh ya, Bartimeus si buta. Sejak lahir saudara ya, buta. Lalu Yesus sedang jalan lewat di depannya. Kalau dia enggak ngerti, dia enggak bisa dapat apa-apa. Kelewatan toh. Hanya dilewati saja toh. Betul enggak? Enggak dapat apa. Yesusnya datang loh. Ada di depannya loh. Kesempatan besar ada loh. Enggak ngerti. Terlewatan. Ngerti pun ini Yesus. Tapi kalau tidak nanggapi. Aku buta sejak lahir. Ya enggak mungkin. Ya enggak bisa dapat. Betul enggak? Wah, enggak nanggapi enggak bisa. Dia nanggapi. Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Anak Daud itu artinya Mesias. Karena mereka sudah dikasih tahu Mesias itu lahirnya dari anak Daud. Artinya dia tahu Yesus itu Mesias yang akan menyelamatkan hidupku, yang akan menyelamatkan masa depanku. Tolonglah aku, Mesias. Yesus kadang-kadang uji loh, tidak dianggap tetap jalan. Sampai orang tegur, kamu gimana? Jangan ganggu guru. Guru tidak mau itu loh. Kamu masih teriak-teriak terus. Jangan ganggu. Dia teriaknya lebih keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tolong. Mesias, juru selamat. Selamatkan aku. Tolong. Dia mendengar. Dia menangkapi. Dia lapar dan haus berjuang sungguh-sungguh. Yesus berhenti. Betul tak? Apa yang kau inginkan? Supaya aku bisa melihat. Dia dapat. Dia ngalami. Ini kairos untuk bangsa kita. Dengar ya, kairos Tuhan itu datang justru saat kegelapan. Dunia dalam gelap. Dunia loh.
Betul? Tapi terang Tuhan turun atasmu. Memang begitu. Selalu lawatan itu gitu. Keadaan sedang kacau, keadaan sedang gelap, datang. Waktu Pentakosta pertama, mereka sedang goncang. Yesus menyerahkan diri, ditangkap, disiksa, disalib, dibunuh. Betul nggak? Gempar saat itu saudara. Semua sedang kacau balau. Tapi justru saat itulah, setelah Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan. Lawatan terjadi. Ya, saya mau ingatkan satu hal yang saya perlu ulang-ulang terus. Kalau saat ini keadaan gelap, kalau saat ini keadaan krisis ya, saudara jangan ngimani krisis. Saudara keliru. Kalau saudara ngimani, ini memang krisis kok. Cari uang sulit kok. Maka ya sudah memang sulit aku cari uang. Saudara keliru. Itu untuk dunia. Dengar ya. Dunia dalam gelap. Ya semua di gelap. Tapi ada hukum yang satu lagi. Hukum ilahi. Untuk anak-anaknya. Untuk saudara dan saya. Ada hukum kedua. Terang Tuhan akan datang atas kita. Terang Tuhan akan datang atasmu. Berkat Tuhan akan datang atasmu. Anugerah Tuhan akan datang dalam hidupmu. Engkau akan tetap diterangi. Dunia gelap. Tapi engkau terima terang. Bahkan engkau dipakai Tuhan jadi terang. Jadi terang. Jadi terang. Jangan ngimani seperti dunia. Itu dunia nggak salah. Dunia itu betul. Memang dunia krisis. Memang dunia gelap. Itu betul nggak salah. Tapi kita, dengar ya saudara, punya hukum yang lebih tinggi dari itu. Jangan lupakan hukum ilahi. Jangan lupakan hukum anugerah. Ada hukum yang dijanjikan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah lalai. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Itu pasti. Boleh keadaan tidak baik, tapi kebaikan Tuhan bisa turun. Karena kita disiapkan apa? Jadi terang. Untuk jadi jawaban. Tapi kalau diberkati dengar ya, jangan kikir. Kalau saudara hatimu tetap kikir, jangan harap diberkati. Karena nggak bisa dipakai untuk jadi terang. Nggak bisa dipakai jadi berkat. Saudara jangan sampai kikir. Kalau kikir percaya saya sekali lagi, nggak akan diberkati. Yang Tuhan cari bukan orang yang ingin diberkati. Yang Tuhan cari adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Untuk jadi saluran berkat. Untuk kemuliaan. Untuk kepanjangan tangan Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah orang seperti itu. Amin. Saatnya jadi anak Raja Wali. Yang belajar terbang tinggi. Sekalipun dijorok nih. Ya saudara tahu tidak akan membunuh saudara. Jangan takut saudara. Kalau sampai mau jatuh, Tuhan akan kepakkan saya. Dia akan angkat saudara naik lagi. Sampai bisa.